Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Ikhwani fillah dimanapun kalian berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilancarkan rezekinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah, inilah 9 keutamaan bangun jam 3 dini hari. Ajaran Islam selalu memberikan petunjuk yang baik bagi umatnya, termasuk mengenai waktu bangun tidur yang paling baik. Islam menganjurkan untuk bangun pagi secara rutin. Berikut 9 keutamaan bangun pagi dalam Islam. Yang pertama, membuka pintu rezeki. Ketika Rasulullah pulang dari sholat subuh dari Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya bernama Fatimah masih dalam kondisi tidur. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah. Saksikan rezeki Tuhanmu dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Karena Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Hadis riwayat Imam Ahmad Al-Baihaqi dan Al-Baihaqi. Yang kedua, terpenuhi segala kebutuhannya. Dari hadis Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan." Yang ketiga, didoakan malaikat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi sholatil fajri." Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar, yakni subuh. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, tiap menjelang pagi hari 2 malaikat turun, yang satu berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan." Malaikat yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, timpakan kerusakan, kemusnahan bagi harta yang ditahannya, dibakhilkannya." Muttafaqun alaih. Yang keempat, mendapatkan ampunan Allah. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memasuki pagi hari, ia tidak berniat menzolimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa. Dan siapa saja yang memasuki pagi hari berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur. Yang kelima, jauh dari sifat malas. Rasulullah SAW bersabda, setan membuat 3 ikatan di tengkuk, yakni leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, "Malam masih panjang, tidurlah." Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika ia mengerjakan sholat, lepaskanlah ikatan terakhir. Lepaslah ikatan terakhir, maksudnya seperti itu. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, mendapat berkah dari Allah. Nabi Muhammad SAW mendoakan mereka yang bangun sebelum subuh, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Keberkahan bagi umatku mengalir di waktu pagi buta mereka." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat. Yang ketujuh, dimudahkan masuk surga. Rasul bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yakni subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
Tidaklah akan masuk neraka seorang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yakni sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yakni sholat asar. Yang kedelapan, jauh dari kelalaian. Rasulullah SAW bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Maksud dari dalil di atas adalah seorang yang malas bangun pagi, maka berarti ia adalah orang yang lalai karena lebih memilih untuk tidur sesuai bisikan setan. Allah juga berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan sebutlah namamu Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf. Yang kesembilan, mendapat rezeki yang luar biasa. Jika bangun pagi lalu melakukan sholat sunnah sebelum sholat subuh, maka insya Allah akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian ada lagi tambahan, yakni waktu yang baik untuk mulai beribadah. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna, tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Yang kemudian lebih baik daripada dunia dan beserta isinya. Allah SWT berfirman, maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih punlah pada waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita hidayah untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.